Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya mau sharing, tapi sebelum mulai sharing, mari kita semua berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami akan sharing kebenaran firman-Mu, tuntun dan bimbing kami semuanya Bapak. Ya, taruh perkataan Tuhan kepada kami, sehingga kami menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tetapi setiap kami, biarlah kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Malam hari ini saya akan sharing mengenai persepuluhan Bapak Ibu. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di Maleakhi 3. Saya akan bacakan Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Judul perikopnya adalah pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ayat yang ke-6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan sucilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, persepuluhan mengenai mengembalikan miliknya Tuhan. Bukan memberikan persembahan, tetapi mengembalikan. Karena apapun yang kita miliki, itu semua adalah miliknya Tuhan. Di dalam Mazmur 24 ayat 1, itu dikatakan, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Tuhan hanya menginginkan kita mengembalikannya hanya 10%. Sedangkan 90% yang lain adalah untuk kita kelola. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengelola apa yang Tuhan telah berikan. Boleh nggak kita nggak mengembalikan persepuluhan? Kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, di Maleakhi 3 ayat 8-9 tadi mengatakan kita menipu Tuhan, kita merampok apa yang menjadi miliknya Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini pasti kita tidak mau menjadi orang-orang yang merampok miliknya Tuhan. Tetapi saya jujur, saya pernah menjadi perampok miliknya Tuhan sebelum saya sungguh-sungguh. Jadi gaji yang saya terima tidak saya kembalikan 10% yang untuk Tuhan. Saya pakai terus itu sampai dengan habis. Tetapi ada kebocoran-kebocoran yang sebenarnya saya nggak mau gitu. Tetapi itu terjadi. Misalnya di dalam 1 bulan itu ada AC rusak harus diperbaiki. Kemudian ada TV rusak yang harus diperbaiki. Jadi ada kos-kos yang tidak perlu sebenarnya, tetapi harus kita keluarkan. Kenapa hal ini terjadi? Alkitab katakan ada belalang pelahap yang memakan hasil kita, karena kita tidak mengembalikan apa yang harusnya menjadi milik Tuhan. Saya percaya kita semua di sini mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidak melarang maupun menentang tentang persepuluhan, tetapi Tuhan mau kita memberi dengan hati yang benar. Kita akan buka di 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jangan seperti saya merampok miliknya Tuhan. Amin.
Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan sharing untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Bapak Hengki. Oke, shalom semuanya, Bapak Ibu, adik-adik ya. Sebelum kita memulai dan belajar, mari kita berdoa dulu sebentar. Bapa kami surga, terima kasih pada malam hari ini telah memberikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar hal yang langka ini Tuhan. Kiranya apa yang kami belajar bersama-sama menjadi bermanfaat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu, adik-adik. Perkenalkan, nama saya Hengki. Ya, jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan kita belajar bersama tentang konsep makna pelayanan. Ya, jadi kita sudah tahu ya kalau orang Kristen itu menganggap pada umumnya kalau makna pelayanan itu hanya dilakukan di gereja. Ya, tetapi itu merupakan konsep yang keliru. Kenapa? Kita sudah paham banyak sekali ayat-ayat yang ada di Alkitab bahwa pelayanan itu bukan hanya di gereja, ya, bukan hanya dilakukan oleh pendeta maupun pengajar-pengajar maupun pelayan-pelayan yang ada di gereja. Ya, kita buka dulu satu ayat dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, itu salah satu membuktikan ya bahwa pelayanan itu bukan hanya di lingkungan gereja, tetapi tempat kita sehari-hari, bukan hanya di hari Minggu, Sabtu, tetapi Senin sampai Jumat waktu kita kerja dimanapun, ya, itu merupakan bagian kita supaya kita menjadi terang bagi orang lain. Contohnya, misalnya kita kerja seperti saya, misalnya menjadi seorang dosen gitu loh ya, atau kerja di bidang apapun itu yang dilakukan oleh kita sama-sama, justru orang tidak akan melihat kita, kelakuan kita pada hari Minggu, ya. Jadi orang itu melihat tindakan kita, kelakuan kita itu Senin sampai Minggu, bukan hanya hari Minggu. Oleh sebab itu, ya, jangan sampai kita keliru bahwa konsep pelayanan, makna pelayanan itu hanya dilakukan hanya di hari Minggu, ya. Istilahnya kalau hari Minggu kita senyum-senyum misalnya sama orang, misalnya di gereja, tapi Senin sampai Jumat misalnya kasar sama orang, jahat misalnya ya, melakukan nipu kiri kanan misalnya, atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Kalau kita di gereja, kita tahu bersama kalau kita punya gembala, ya itu adalah atasan kita di gereja. Tetapi Senin sampai Sabtu misalnya kita di dunia sekuler atau kerja, ya Bapak Ibu ya, kita punya bos, atasan, ya. Di firman Tuhan udah jelas ya mengatakan bahwa eee, itu juga harus kita patuhi. Itu sudah jelas, atasan kita juga ya, itu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita bahwa tuan kita, ya tuan artinya atasan kita di perusahaan itu juga harus kita hargai, dengan cara kita melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab kita, gitu ya. Kita baca dulu sebentar di Efesus 6 ayat 5 sampai 7 ya, di situ jelas, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia." Oleh sebab itu, ini adalah memberikan contoh kepada kita, bahwa kita melayani misalnya di perusahaan misalnya itu, seperti melayani Tuhan bukan manusia. Contohnya apa? Tidak melakukan hal-hal yang menyimpang di perusahaan, misalnya korupsi ya. Korupsi itu bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi misalnya waktu ya. Seandainya kita waktunya kerja jam 8, kita jangan datang misalnya jam 10 gitu ya. Waktu pulangnya kita seharusnya jam 5, kita jangan pulang kerja jam 3 ya. Jadi sudah jelas bahwa firman Tuhan berbicara bahwa kita bukan hanya di lingkungan-lingkungan di gerejawi, tetapi juga di lingkungan-lingkungan sekuler juga kita harus menjadi orang-orang yang memberi terang gitu.
Dan ada lagi ayat mengatakan di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi bagaimana orang bisa mengenal Kristus, misalnya di teman kerja kita, di perusahaan, sedangkan misalnya kita di tempat kerja melakukan hal yang tidak baik, ya maaf, misalnya kita melakukan penyimpangan dalam hal korupsi atau kita kerjaannya suka menjelek-jelekan teman kerja atau suka gosipin orang di tempat kerja. Nah, itu orang tidak akan mungkin kita ajak ke gereja, orang mau ke gereja. Kenapa? Karena dari perilaku kita sehari-hari aja orang sudah lihat bahwa kita ini orang yang kurang baik gitu loh. Oke, Bapak, Ibu, saudara, adik-adik semuanya, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita sharing pada malam ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Ya, shalom semua Tuhan. Selamat malam. Sebelum kita belajar malam hari ini, mari kembali saya mau mengajak kita bersama-sama, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapak yang kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih anugerah-Mu kalau malam hari ini kembali ya Tuhan, kami boleh belajar kepada firman Tuhan. Kami percaya ada pesan Tuhan yang khusus yang Tuhan ingin sampaikan buat kami malam hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, bukakan setiap hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menangkap firman ini dengan baik dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara kasih Tuhan, malam hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pentingnya mengampuni. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita di Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Karena jikalau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara kasih Tuhan, ada satu hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya, adalah hal mengampuni. Hal mengampuni, saya mau katakan kepada kita semua, adalah hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengapa? Setiap keputusan kita, mengampuni atau tidak mengampuni, itu akan membawa konsekuensinya sendiri. Kalau kita mau mengampuni orang lain, tentunya ada konsekuensi yang akan kita terima, dan sebaliknya. Kalau kita tidak mengampuni orang, ada konsekuensi yang harus kita terima. Makanya malam hari ini, Tuhan mengingatkan kita semua, ya saudara kasih Tuhan, tentang hal mengampuni. Ya, ini harus kita perhatikan dengan baik-baik. Banyak kita orang percaya yang menganggap sepele tentang hal mengampuni ini. Tapi malam hari ini Tuhan mau mengingatkan kita kembali, ya, untuk kita responi firman Tuhan ini dengan baik. Ya, pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, hal mengampuni adalah perintah Tuhan bagi kita orang percaya untuk dilakukan. Saya percaya semua yang ada di Alkitab itu berisi Tuhan. Ada perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Dan setiap perintah-perintah Tuhan, tentunya Tuhan mau kita lakukan, kita taati. Amin. Karena ketidaktaatan kita melakukan perintah Tuhan, itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Pelanggaran firman Tuhan itu akan membawa kita masuk dalam suatu keadaan di mana kita mengalami namanya dosa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi pelanggaran firman Tuhan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Ya, makanya malam hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali, ya, akan perintah Tuhan dalam hal ini tentang mengampuni. Tuhan mau kita mengampuni semua orang. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kebencian, kepahitan, kekecewaan, ya, antara satu dengan yang lain. Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita bisa mengampuni setiap orang-orang yang mungkin pernah bersalah pada kita, menyakiti kita, mengecewakan kita, membuat kita terluka. Malam hari ini Tuhan mau kita mengampuni. Ambil tindakan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tindakan untuk mengampuni. Karena apa? Karena seperti yang saya mau katakan, hal mengampuni adalah perintah Tuhan bagi kita orang percaya untuk dilakukan. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, artinya kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena ketika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Ayat 15 tadi dikatakan begini, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kenapa kita harus mengampuni?
sekali lagi saya mau katakan, ketika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Dan ketika Tuhan tidak mengampuni kita, itu artinya kita masih hidup dalam dosa. Dan ketika kita hidup dalam dosa, ya, suatu saat nanti Tuhan panggil kita, artinya tempat kita tidak tahu ada di mana, ya. Tidak ada dosa di surga berkasih Tuhan. Dosa itu ada di neraka. Jadi kalau orang tidak mau mengampuni, artinya dia hidup dalam dosa. Dan ketika Tuhan panggil suatu saat, maka dia akan mengalami yang namanya nerakanya yang kekal. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari hati-hati dengan hal mengampuni. Amin. Belajar Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, belajar untuk mengampuni. Jangan simpan apapun yang hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jangan menyimpan kebencian, kepahitan apapun. Ya, sakit hati, mari belajar melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan mungkin sulit, tetapi ingat, ya, ya, Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya atas setiap kita. Roh Kudus itu yang menolong kita, memberi kita kekuatan untuk kita bisa mengampuni. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ingat, satu hal malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, hal mengampuni, ya. Tuhan mau semua kita, ya, yang ada di Zoom ini, semua jemaat Tuhan belajar untuk mengampuni. Sekali lagi, jangan ada hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, ya. Ambil tindakan, lepaskan pengampunan, Bapak kasih Tuhan, ya. Jangan menyimpan hal yang bisa membawa kita mengalami sesuatu yang tidak baik, ya. Belajarlah hidup dalam kasih, damai sejahtera dan sukacita dalam hal ini, ya, untuk kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, Shalom saudara semuanya. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini, saya mengajak setiap kita boleh sama-sama datang di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat anugerah kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami akan sharing firman malam hari ini, biarlah kiranya pengurapan-Mu boleh mengalir buat setiap kami ya Tuhan. Kami boleh mengerti buat setiap firman-Mu yang ditaburkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Ya, malam hari ini kita boleh dikasih kesempatan untuk boleh sama-sama sharing firman Tuhan ya. Walaupun dalam waktu yang singkat ini, mari saya mengajak kita Bapak Ibu Saudaraku untuk kita sama-sama boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, malam hari ini saya beri tema firman Tuhan malam hari ini yaitu percaya dengan janji Tuhan. Ya, firman Tuhan kita sama-sama buka di 2 Petrus 3 ayat 9. Berkata begini, saya bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Kita percaya ya saudaraku ya, Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya bagi setiap kita, anak-anaknya yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak janji Tuhan yang Tuhan sudah genapi di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan maupun orang-orang percaya ya. Tetapi terkadang ya masih banyak juga ada yang bukan, bahkan yang tidak percaya dengan janji Tuhan. Ya, sebenarnya di Ibrani 13 ayat 5b berkata begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jelas firman Tuhan katakan tidak akan meninggalkan, bahkan tidak akan membiarkan kita. Ya, jadi sebagai orang percaya, kita yang telah ditebus oleh Tuhan, mari saya mengajak setiap kita tetap percaya akan janji Tuhan. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita semua tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak akan lalai untuk menepati janji-janjinya bagi setiap kita. Ya, karena kita tahu pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan semesta alam. Ya, juga firman-Nya berkata di Mazmur 121 ayat 2 berkata begini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, percayalah kalau pertolongan Tuhan selalu ada buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Malam hari ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk agar kita menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita mau menerima janji Tuhan itu. Yang pertama, poin pertama adalah tetap percaya dan percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, jadi hari-hari ini apapun yang terjadi kita harus tetap percaya dan mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya. Terus hal yang kedua yang harus kita lakukan agar janji Tuhan digenapi dalam hidup kita Bapak Ibu, teruslah lakukan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Terus hal yang ketiga yang harus kita lakukan agar janji Tuhan digenapi dalam hidup kita yaitu hiduplah dalam kesetiaan Bapak Ibu. Ya, kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun kita harus tetap setia selamanya sampai akhir hidup kita hanya kepada Tuhan. Terus hal yang terakhir, yang keempat, yang harus kita lakukan untuk agar janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, yaitu tetaplah bersyukur dan bersukacita di dalam segala hal. Ya, dalam segala hal kita harus bersyukur. Bukan dalam segala keadaan yang baik kita baru bersyukur, kalau dalam segala keadaan yang tidak baik kita tidak bersyukur. Bukan begitu, ya Bapak Ibu. Tuhan mau kita tetap bersyukur dalam segala hal, ya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh melakukan keempat hal yang di atas, percayalah, janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ya, maka Tuhan itu akan menyediakan segala sesuatu sesuai dengan janjinya bagi setiap kita. Di Mazmur 37 ayat 3-4 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, mari hari-hari ini tetaplah bertekun di dalam menantikan janji-janjinya Tuhan, ya. Dan percayalah dengan iman bahwa segala sesuatu pasti Tuhan buat indah pada waktunya, ya. Dan sebagai ayat penutup berkata di Ibrani 10:36 berkata begini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar ya untuk lebih kita memahami bahwa ada harga yang harus kita bayar agar kita tetap dapat menerima setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini jangan tawar hati dan ragu ya, karena sebab segala sesuatu akan Tuhan buat indah pada waktunya. Karena sesungguhnya Tuhan itu mengasihi kita Bapak Ibu ya. Percayalah janji-janji Tuhan akan selalu digenapi bagi hidup kita. Ya, tapi ada waktunya Tuhan, ya, indah waktunya Tuhan, ya. Terima kasih Bapak Ibu buat sharing firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk terlebih dahulu masuk dalam doa. Bapak kami ucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan kalau sebentar, hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, yang tiada batasnya ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang boleh kami dengar ini ya Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Cain, panggilannya Yin. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah kesempatan hidup dari Tuhan. Firman Tuhan di kitab Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Hidup ini memiliki tenggang waktu. Meski kita tidak mengetahui batas akhir kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita, Bapak Ibu. Tetapi saatnya pasti akan tiba, entah itu karena usia, sakit penyakit, ataupun cacat fisik. Dan bila saat itu tiba, tentu kita tidak mungkin bisa mengulang hidup kita kembali, Bapak Ibu. Ada sebuah lagu yang mengajak kita memaknai hidup sebagai orang percaya. Bukan seberapa lama kita hidup. Bukankah Tuhan memiliki tujuan dengan menempatkan kita di dunia ini? Kita tahu kalau hanya agar kita hidup kekal bersamanya, mengapa tidak dari awal Tuhan menempatkan kita di sorga, ataupun kenapa saat kita menjadi orang Kristen, kita tidak langsung naik ke sorga. Dan malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan, ini adalah kesempatan kita untuk membalas cinta kasih Tuhan terhadap kita. Kesempatan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat banyak orang. Kesempatan kita untuk berbuah lebat dan hidup benar di hadapan Bapa kita. Amin. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan dampak bagi banyak orang? Kita tahu, garam haruslah asin, terang haruslah bercahaya, pohon haruslah berbuah manis. Hanya dengan cara itulah kita dapat membawa surga turun ke bumi. Dengan demikian, banyak orang dapat mencicipi indahnya kasih Tuhan, dan mereka pun boleh datang secara pribadi kepada Bapa kita, Tuhan Yesus. Amin. Jadi pergunakanlah waktu yang sesingkat-singkat ini, Bapak Ibu, sehingga suatu saat nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita dapat mendengarnya. Dan Tuhan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia." Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Kiranya firman yang sesingkat ini kita dapat menteladani, mencontohi, sehingga kita menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom semuanya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Hamba berdoa biar Tuhan urapi hamba sehingga hamba dapat menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Malam hari ini kita akan belajar tentang hal mengampuni. Kita buka di firman Tuhan di Matius 6 ayat 12 dan saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, dikecewakan, difitnah dan sebagainya, terkadang bagi kita melepaskan pengampunan terasa begitu berat. Namun bagi orang percaya, mengampuni adalah keharusan. Berulang kali ditegaskan dalam Alkitab bagaimana kita harus mengampuni. Ada tanggapan, ketika kita mengampuni, keuntungan terbesar menjadi milik orang yang kita ampuni. Seperti memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab di sisi lain, mengampuni sesungguhnya besar dampaknya bagi diri kita sendiri. Apa keuntungan yang kita peroleh dengan kita mengampuni? Yang pertama, kesalahan kita diampuni. Kita buka di Matius 6 ayat 14. Dan saya akan bacakan.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Syarat utama kesalahan kita diampuni oleh Tuhan adalah dengan kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang. Melepaskan pengampunan bukan hanya berdampak pada pribadi kita sendiri, namun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga bisa mengampuni orang lain. Yang kedua, ada perasaan lega, sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, hidup kita akan terasa begitu bebas. Tiada yang membebani, urusan kita dengan pribadi kita dan orang lain sudah beres. Tidak ada yang menghalangi sukacita kita. Berbeda dengan orang yang masih berkutat terus memikirkan kesalahan-kesalahan orang. Yang ketiga, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalah di hidupnya. Kesalahannya diampuni Tuhan, hidupnya berkenan bagi Tuhan. Sangat berbeda sekali antara kehidupan orang yang mengampuni dan tidak bisa mengampuni. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka yang akan terjadi, kesalahan kita tidak akan diampuni. Kita tidak mau mengampuni berdampak buruk terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Kesalahan kita tidak akan diampuni pula. Sia-sialah kita berdoa, karena itu bereskan dulu hal yang mengganjal hati kita sehingga kita membangun hubungan baik dengan Tuhan. Dan ada akar kepahitan, hidup tersiksa, tidak ada damai sejahtera. Orang yang tidak mengampuni menyimpan kepahitan dalam hatinya. Hidupnya tidak tenang, menderita, tidak ada sukacita. Bahkan ketika beribadah sekalipun terasa berat. Kehidupan orang yang tidak mengampuni terasa suram dan tiada kebebasan. Sebab untuk bahagia selalu ada ganjalan di hati. Yang ketiga, kita menghakimi orang. Ketika kita tidak mengampuni, fokus kita tertuju pada keburukan orang dan tidak melihat kekurangan diri kita sendiri. Cenderung menghakimi, padahal tanpa dia sadari pengampunan Tuhan tertutup baginya. Marilah kita saling mengampuni, bukan saling menghakimi. Kita membuka diri terhadap dosa, terhadap banyak dosa. Kalau kita tidak bisa mengampuni, bermula dari tidak mengampuni, selain kita menutup diri bagi Tuhan, kita juga membuka diri terhadap banyak dosa. Tidak dapat mengampuni bisa menjadi dendam, akar pahit, dengki, fitnah, berusaha membalas kejahatan, dan lain-lain. Tidak ada hal positif bagi diri kita ketika kita tidak mengampuni. Menyimpan dendam dan amarah hanya akan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Selagi sempat, jangan biarkan kehidupan kita dikuasai dosa. Walaupun mungkin berat, namun belajarlah kita semua untuk mengampuni. Jangan menuntut pembalasan, namun ampunilah orang. Pembalasan adalah hak Tuhan dan bukan hak kita. Sekalipun kita dikecewakan, jangan kita menyimpan dendam, bahkan sering kali doa kita bahkan minta pembalasan. Tuhan seakan-akan disuruh membalas dendam kita sendiri. Kasihlah orang lain termasuk musuh kita. Sebab itu, yang dikehendaki Tuhan di hidup kita semua. Kesalahan orang biarlah menjadi urusan dirinya dengan Tuhan. Urusan kita hanyalah mengasihi dan mengampuni. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita akan mau mendengar satu firman Tuhan. Sebelum itu, mari Bapak Ibu kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kalau malam hari ini ya Tuhan, kami dapat untuk sama-sama Tuhan untuk belajar sebagian firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya mau membagikan satu ayat firman Tuhan dengan yang singkat, yaitu di Amsal 21 ayat 11b. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran,
ia akan beroleh pengetahuan. Roh yang mau diajar adalah keinginan untuk menjadi pembelajar atas area kelemahan kita untuk mencari pengetahuan dan kebenaran supaya bertumbuh dalam kerendahan hati, kebijaksanaan, dan keunggulan. Seorang yang bijak adalah orang yang mau diajar apapun dalam bidang kita, baik itu dalam pekerjaan, usaha kita, pelayanan kita. Kita masih perlu untuk belajar. Berapa lama pun kita menjalaninya, kita harus tetap untuk belajar. Bapak Ibu, orang yang sombong adalah orang yang tidak mau diajar. Mungkin ia mendapat teguran, masukan, atau bahkan kritikan. Ia menolaknya, ia menjadi marah, kesal, dan tidak mau menerima koreksi dari orang lain. Bapak Ibu, biasanya orang ini tidak akan maju karena ia sudah merasa hebat. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Orang yang rendah hati, ia mau menerima koreksi, teguran, ataupun kritikan. Dalam kehidupannya, ia akan mempelajarinya lebih lagi sehingga akhirnya ia mendapat pengetahuan. Orang yang mau diajar akan diangkat oleh Tuhan, karena Tuhan senang mempromosikan orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang yang sudah Tuhan percayakan, ya, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Jadilah orang yang siap diajar. Masukan dari siapapun akan kita cerna. Kita tidak pernah tahu. Mungkin Tuhan sedang memakai orang tersebut untuk memberi masukan kepada kita. Bapak Ibu di sini ya, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang sombong. Tuhan tidak mau ya melihat kita ya. Misalnya ada pemasukan dari orang yang terdekat sama kita, ada teguran, atau apapun kritikan, kita harus menerimanya. Karena Tuhan berkata, Tuhan tidak mau ya melihat orang yang sombong, tapi Tuhan mau melihat orang yang rendah hati. Demikian firman yang singkat ini. Semoga firman ini dapat mengajak kita untuk dalam kerendahan hati. Jadilah orang bijak, siap untuk diajar, dan rendah hati. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sebelum mulai mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul hari ini. Kami ingin mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarlah sharing firman ini berasal dari Engkau ya Tuhan. Juga Tuhan ampuni saya yang membagikan sharing ini ya Tuhan. Jika terdapat kata-kata yang tidak berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami siap mendengar sharing hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom sahabat-sahabat terkasih. Saya Jennifer, saya ingin sharing sedikit firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.
kita sebagai makhluk sosial pasti memerlukan seseorang sebagai sahabat kita. Sahabat yang ikut sedih ketika kita sedih, sahabat yang ikut senang ketika kita senang, bahkan sahabat yang menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Maka dari itu kita sebagai manusia, apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik dan benar, atau malah kita menjadi sahabat yang buruk? Untuk itu kita perlu mengetahui ciri-ciri sahabat yang buruk dan ciri-ciri sahabat yang baik dan benar. Ciri-ciri sahabat yang buruk yang pertama adalah sahabat yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Sahabat yang buruk di sini maksudnya adalah sahabat yang ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mereka malah mengajak kita untuk menjauhi Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita ingin pergi ke gereja, mereka mengajak kita melakukan kegiatan lain yang menjauhkan kita dari Tuhan, atau ketika kita ingin mendengarkan nasihat yang berasal dari Tuhan, tetapi mereka memberikan nasihat yang bertentangan dari firman Tuhan. Jadi sahabat yang buruk yang kedua adalah sahabat yang mengecewakan. Sahabat yang buruk di sini maksudnya adalah sahabat yang makin menjatuhkan kita dalam keadaan jatuh, bukannya membangkitkan kita ketika kita berada dalam posisi yang terbawa. Ciri sahabat yang buruk yang ketiga adalah sahabat yang mencari untung saja. Sahabat yang buruk di sini maksudnya sahabat yang hanya datang ketika kita sedang berada di atas, tetapi ketika kita sedang berada di bawah, sahabat itu akan meninggalkan kita. Selain sahabat yang buruk, terdapat juga sahabat yang baik. Tetapi sahabat yang baik belum tentu merupakan sahabat yang benar. Maka dari itu kita juga perlu memahami ciri-ciri sahabat yang baik dan benar. Ciri-cirinya yang pertama adalah tidak selalu mencari keuntungan pribadi. Jadi persahabatan yang sejati adalah ketika seorang sahabat membangun hubungan persahabatan yang tulus tanpa adanya pamrih. Yang kedua adanya take and give. Take and give di sini bukan hanya dalam aspek materi saja, tetapi take and give yang dimaksud adalah kita sebagai sahabat yang baik dan benar harus siap memberikan ketika kita menerima sesuatu dari sahabat kita. Sebagai contoh, ketika kita menerima nasihat contohnya, kita juga harus siap memberikan nasihat yang baik untuk sahabat kita, supaya kita dapat membantu sahabat kita. Ciri yang ketiga adalah mau berkorban. Sahabat yang baik dan benar adalah sahabat yang mau berkorban bagi sahabatnya. Berkorbannya baik dalam pikiran, pikiran, tenaga, waktu, dan banyak hal lainnya. Ciri yang keempat adalah sahabat yang memaksimalkan potensi sahabatnya walaupun tidak menguntungkan dirinya. Sahabat yang baik dan benar di sini maksudnya adalah ketika sahabat kita sedang mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, kita harus saling mendukung. Kita harus mendukung mereka untuk mengembangkan potensinya, walaupun dukungan kita itu tidak menghasilkan keuntungan apapun bagi diri kita. Ciri sahabat yang baik dan benar yang terakhir adalah kita harus selalu memberikan nasihat dan saran yang baik untuk sahabat kita, terutama ketika mereka melakukan kesalahan. Kita harus memberikan nasihat dan saran sehingga mereka dapat memperbaiki kesalahan tersebut dan kembali ke jalan yang benar. Dari ciri-ciri sahabat yang baik dan benar tersebut, kita tahu ada satu sosok yang merupakan sahabat yang paling baik dan benar, yaitu Tuhan Yesus. Seperti tertulis dalam Yohanes 15 ayat 13, yang demikian firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka dari itu, Tuhan dikatakan sebagai sahabat yang paling baik dan benar karena ia merelakan nyawanya untuk kita sahabat-sahabatnya. Maka dari itu kita sebagai sahabat-sahabat Tuhan harus melakukan perintah Tuhan yang seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka dari itu kita harus melaksanakan perintah Tuhan yang merupakan perintah yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan ingin kita, sahabatnya, saling mengasihi sahabat kita ketika kita membangun sebuah persahabatan yang sejati. Maka dari itu, sahabat-sahabat, inti dari sharing firman saya hari ini adalah kita
harus menjadi sahabat yang baik dan benar, yang saling mengasihi sahabat kita seperti Tuhan telah mengasihi kita, sahabat-sahabatnya. Demikian sharing firman yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar Tuhan, kami mau belajar men-sharingkan firman Tuhan, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, berikan hikmat bagi kami untuk kami dapat menyampaikan dan sharing firman. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Injil Matius 16 ayat 21 sampai 28, yaitu dengan tema menjadi murid Yesus yang sejati. Menjadi murid Yesus yang sejati. Ketika kita ingin menjadi murid dari seorang guru, maka kita harus siap, bersedia, bahkan rela mengikuti apa yang dikehendaki oleh seorang guru. Demikian juga kalau kita mau menjadi murid Yesus, maka kita harus siap, bersedia melakukan yang dikehendaki oleh guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang diinginkan Yesus? Apa yang diinginkan oleh Yesus? Di Matius 16 ayat 24 ada 3 hal yang diinginkan Yesus, yaitu 1, menyangkal diri. Menyangkal diri artinya kita menyatakan tidak pada diri kita pada hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus berani berkata tidak karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan menyatakan ya pada hal yang sesuai dengan hal yang sesuai dengan firman Tuhan, meskipun itu menyakitkan. Yang kedua yang diinginkan Tuhan dari ayat 24 yaitu memikul salib. Memikul salib. Memikul salib artinya kita siap menderita untuk Tuhan. Siap dianiaya karena firman Tuhan. Itu sesuai dengan Filipi 1 ayat 29 saya bacakan. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita siap memikul salib. Yang ketiga yang diinginkan Tuhan yaitu mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya setiap teladan, setiap ajaran kehendak Tuhan itu yang kita lakukan. Seorang murid dituntut meninggalkan gaya hidupnya dan mengikuti gaya hidup gurunya. Berjuanglah untuk sepikiran, seperasaan dengan gurunya, yaitu Yesus. Di zaman ini banyak orang mengaku murid Yesus, tapi kenyataan hidupnya tidak sungguh-sungguh menunjukkan cara hidup yang diajarkan dan diteladani oleh gurunya. Contohnya dalam hal menyangkal diri. Bukannya menyangkal diri kita, tetapi malah kita menyangkal Yesus demi harta, jabatan, kedudukan, bahkan demi cinta kita bisa menyangkal Tuhan Yesus. Yang kedua dalam hal memikul salib. Dalam masa pandemi, memikul salib bukanlah hal yang mudah. Apalagi masa pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan untuk orang memenuhi kebutuhannya. Sehingga banyak hal-hal negatif yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu kita harus berjuang memikul salib kita. Dan ini adalah salah satu salib yang harus kita pikul dengan meyakini bahwa setiap berjuang memikul salib kita, dan ini adalah salah satu salib yang harus kita pikul.
dan meyakini bahwa seberat apapun salib yang kita pikul, kita harus percaya Tuhan menolong, memampukan kita untuk memikul salib itu. Bahkan percayalah Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk memikul salib orang lain. Maksudnya kita harus menjadi penolong bagi orang lain untuk mengasihi orang lain. Dan ingatlah bahwa dalam kita mengikuti Yesus, kita tidak selalu dalam zona yang nyaman. Ada kalanya hidup kita diwarnai dengan air mata, kecewa, penderitaan. Tapi ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Malah Dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan juga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini, inilah cara Tuhan untuk membentuk kita, untuk mendidik kita, untuk menjadikan kita murid yang sejati. Jadi poinnya tetap semangat hadapi Ya, shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan sampai sekarang ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman ya Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan dapat tersampaikan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tema saya hari ini adalah menjadi seorang murid. Kita percaya bahwa kita semua murid-murid Tuhan, amin. Kita anak-anak Tuhan, kita semua murid-murid Tuhan yang gagah perkasa, amin. Kita buka di ayat pembuka 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Di sini dikatakan, terutama untuk bagi yang anak-anak muda, zaman milenial nih, generasi penerus bangsa, generasi Yeremia Tuhan nih, kita tidak boleh, kalau kata orang dunia itu insecure, kita nggak boleh insecure terhadap apapun yang ada di depan kita yang menghalangi kita, amin. Kita harus menjadi generasi-generasi Tuhan yang gagah perkasa, kita harus menerobos masuk apapun halangannya untuk memberitakan Injil kepada Tuhan, amin. Bukan hanya generasi Yeremia mungkin, untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga. Jangan menganggap kita bukan siapa-siapa, kita nggak mau memberitakan Injil, amin. Kita harus, ibaratkan kalau kita mempunyai ilmu, jangan pelit untuk membagi ilmu tersebut, amin. Kalau kita pelit membagi ilmu tersebut, buat apa Tuhan kasih kita berkat ilmu tersebut untuk kita sendiri, kita pegang sendiri. Kita pasti akan memberikan berkat bagi orang lain apabila kita men-sharing ilmu tersebut, amin. Kalau Bapak Ibu bilang, oke, saya akan memberikan ilmu tersebut, tapi nanti saya lagi banyak masalah nih. Nah, kita buka ayat keduanya, 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, di sini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita percobaan-percobaan itu bukan karena kita tidak bisa, tapi melainkan kita bisa melakukannya, tergantung kita mau tidak untuk meresponi panggilan Tuhan. Amin. Kalau kita terus-terusan mengeluh, nantilah lagi banyak masalah, nantilah lagi
misalnya lagi ada tugas nih, kita lalai untuk meninggalkan pelayanan kepada Tuhan. Itu kan kayak kita meninggalkan Tuhan demi hal yang lain. Sebaiknya kita tidak boleh seperti itu, amin. Kita harus terus memberitakan Injil walaupun sedikit demi sedikit, perlahan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua bisa melakukannya di dalam Tuhan, amin. Terus kalau Bapak Ibu bilang, satu ayat ini nggak mungkin berpengaruh buat hidup saya. Kita buka di ayat ketiganya, Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6 berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jelas bahwa dikatakan di sini lagi bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan Allah kita yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita terkena masalah, walaupun kita ada cobaan-cobaan yang berat sekalipun, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia akan menopang kita di atas tangannya supaya kaki kita jangan teratup kepada batu. Amin. Sekali lagi kita harus percaya kepada Tuhan, amin. Kalau Bapak Ibu bilang 2 ayat doang belum cukup untuk menguatkan hati ini, kita buka lagi di Filipi 4 ayat 6. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Lagi-lagi dikatakan bahwa jangan hendaknya kita khawatir tentang apapun itu. Contohnya misalkan kita lagi ada masalah, kita jangan terlalu berlarut dalam masalah itu. Amin. Kita harus berseru kepada Tuhan, mengucapkan syukur walaupun ada masalah itu. Amin. Jadi kita malam hari ini diajarkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Ia adalah Tuhan yang baik, Ia adalah Tuhan yang selalu menolong kita, menopang kita dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Yohanes. Shalom semuanya teman-teman. Nama saya Johannes dari Rayon C1H. Mari kita berdoa dulu. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kuduskanlah namamu. Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu malam ini. Berilah kami pengertian, pengetahuan biar lebih cepat lagi. Dengan cepat, amin. Nah, saya akan membawakan firman Tuhan yang bertema dengan tema jangan pernah takut. Semua orang pernah merasakan takut, hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang tidak akan pernah merasakan takut. Kita tahu bahwa banyak nyawa yang hilang karena virus corona ini. Tentunya sebagai orang yang percaya kita tahu firman Tuhan berkata, Yesaya 41 ayat 10 yang berkata, Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkanmu, biar akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Terkadang ketakutan muncul karena kita tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan. Muncullah ketakutan itu. Kita buka Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah
kepadanya dan ia akan bertindak. Bahkan seringkali masalah yang terjadi dalam hidup kita bukan karena kita ada masalah, tetapi karena ketakutan kita yang berlebihan. Angin topan, contohnya angin topan adalah salah satu jenis angin besar yang hanya terjadi beberapa menitan aja. Tetapi murid Yesus begitu panik, seolah-olah itu akan terjadi selamanya. Murid Yesus yang ada dalam perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan ketika angin topan itu terjadi, artinya hidup ikut Tuhan Yesus bukan berarti hidup tanpa masalah. Dalam menghadapi setiap masalah, Tuhan berkata, janganlah takut. Yohanes 14 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan hidup kita punya Tuhan. Seseorang Bapa yang baik, Raja di atas segala raja, dia punya. Bersama Yesus kita bisa menguasai masalah kita, dan Tuhan memberikan kita kesempatan supaya iman kita bertumbuh dengan masalah-masalah yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kita. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.